Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema orang yang rendah hati diberkati Tuhan. Menjadi orang yang rendah hati adalah sebuah kesulitan yang sangat besar bagi orang-orang yang berdosa. Tetapi bila kita sungguh-sungguh bertobat pada Tuhan Yesus, Ia sanggup mengubah kita menjadi orang yang rendah hati. Matius 11 ayat 28 dan ayat 29 firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku," kata Tuhan Yesus, "semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku," kata Tuhan Yesus, "karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Belajar kerendahan hati yang sejati, saudara, tidak akan didapat dimanapun juga selain di dalam Tuhan Yesus sendiri yang rendah hati. Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dan belajar kepadanya, saudara, tentang kerendahan hati. Maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Pada saat ini saya ingin membagikan 4 kebenaran, saudara, 4 kebenaran dari firman Tuhan kenapa kita harus rendah hati. Yang pertama, saudaraku, karena atau sebab Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang rendah hati. Filipi 2 ayat 8 berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia atau Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus rendah hati karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang rendah hati, saudaraku. Karena itu kita wajib hidup rendah hati supaya hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus, atau percaya kepada Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Jadi kita harus hidup sama seperti Kristus. Kalau Kristus rendah hati, maka kita pun harus rendah hati. Kebenaran yang kedua, saudara, sebab kerendahan hati adalah perintah Tuhan. Efesus 4 ayat 2 berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Firman Tuhan dalam kitab Efesus ini mengajarkan kepada kita untuk selalu rendah hati, saudaraku, dan juga lemah lembut, sabar, serta kita harus menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Karena ini adalah ciri-ciri orang yang rendah hati, saudaraku, yaitu saling membantu. Dan kebenaran yang ketiga kenapa kita harus rendah hati, sebab Tuhan membimbing dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9 berkata, "Tuhan atau Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati." Luar biasa, saudaraku. Inilah berkat bila kita rendah hati. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan membimbing kita, saudaraku, dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita hukum-hukumnya. Haleluya. Tuhan akan mengajarkan kepada kita jalan-jalannya, saudaraku, bila kita hidup rendah hati. Karena itu marilah kita hidup rendah hati supaya kita dibimbing oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, saudaraku, menurut hukum-hukumnya, menurut firman-Nya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rendah hati. Dan kebenaran yang keempat, saudaraku, kenapa kita harus rendah hati? Sebab Tuhan akan memberkati, saudaraku, orang yang rendah hati. Mazmur 37 ayat 11 berkata, "Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah." Dan di dalam Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Puji Tuhan, saudara, luar biasa. Berkat bagi orang-orang yang rendah hati yang disediakan oleh Tuhan.
ia akan mewarisi negeri, dia akan bergembira, saudara. Karena apa? Karena kesejahteraan yang melimpah-limpah, kata firman Tuhan. Dan orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, saudaraku, akan diberkati kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari saudaraku, kita belajar rendah hati. Walaupun menghadapi banyak kesulitan, tantangan, bahkan mungkin ketidakadilan, atau hinaan, atau tekanan. Saudara, karena orang yang rendah hati sangat diberkati, saudara. Mari kita rendah hati, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan merasa diri lebih hebat, saudaraku, dari orang lain, apalagi dari Tuhan. Wah, itu kesombongan yang sangat berbahaya. Kita harus rendah hati, saudara, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Jadi inilah 4 kebenaran dari firman Tuhan. Kenapa kita harus rendah hati? Yang pertama, sebab Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang rendah hati. Yang kedua, sebab kerendahan hati adalah perintah Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, dari firman Tuhan. Dan yang ketiga, sebab Tuhan membimbing dan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dan yang keempat, saudara, kenapa kita harus rendah hati? Sebab Tuhan akan memberkati orang-orang yang rendah hati. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita rendah hati, tinggalkan kesombongan, keangkuhan, tegar tengkuk. Kita mau rendah hati karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar rendah hati seperti Engkau, Tuhan. Dan kami bersyukur bila kami rendah hati, Tuhan memberkati kami dengan kelimpahan, kekayaan, kehormatan. Oh, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bila kami rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, saudara, supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit terus. Dan juga bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.